Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub alaihi salam adalah anak kedua dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Yakub juga dikenal dengan nama Nabi Israel atau yang berarti hamba Allah. Anak keturunan Nabi Yakub kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Nabi Yakub lahir saat Ibrahim alaihi salam masih hidup. Sebelum wafat, Nabi Ishak mendoakan Nabi Yakub 3 perkara. 1. Menjadikannya orang paling kuat dan orator terbaik di antara saudara dan orang-orang setelahnya. 2. Memperbanyak hartanya. 3. Memperbanyak keturunannya. Setelah didoakan, ibu Nabi Yakub memintanya untuk pindah ke kota tempat tinggal pamannya, Laban, di negeri Haran. Sore itu berangkatlah Nabi Yakub menuju Haran. Saat malam tiba, Nabi Yakub beristirahat dan tidur beralaskan batu sebagai bantal. Dalam tidurnya, Nabi Yakub bermimpi melihat malaikat naik dan turun dari langit ke bumi. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Yakub, "Sesungguhnya aku akan memberkatimu, memperbanyak anak cucumu, dan aku akan jadikan bumi sebagai tempat bagimu dan pengikut-pengikutmu nanti." Nabi Yakub bangun dari mimpinya dengan hati yang senang. Ia bernazar jika dapat pulang kepada keluarganya dengan selamat, ia akan membangun rumah Allah di tempat persinggahannya ini dan menginfakkan 1/10 hartanya di jalan Allah. Nabi Yakub lalu meminyaki batu tersebut dan menandainya. Ia menamainya dengan Bait Al-Il yang berarti rumah Allah. Tempat inilah yang kelak menjadi Baitul Maqdis. Nabi Yakub kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah pamannya Laban. Di sana ia bertemu dengan kedua anak pamannya, Laya dan Rohil. Nabi Yakub kemudian menyampaikan maksudnya untuk menikahi Rohil. Rohil menerima lamaran Nabi Yakub, tetapi dengan syarat Nabi Yakub mau menggembalakan ternaknya selama 7 tahun. Pernikahan Yakub dengan putri Laban. Setelah menggembala selama 7 tahun, akhirnya pernikahan Nabi Yakub dengan putri Laban dilangsungkan. Setelah Nabi Yakub masuk ke kamarnya, putri Laban pun masuk. Karena malam gelap dan penglihatannya yang tak cukup baik, Nabi Yakub tidak dapat melihat orang yang masuk ke kamarnya. Nabi Yakub yakin dia adalah Rohil, lalu menggaulinya. Setelah pagi datang, Nabi Yakub terkejut karena bukan Rohil yang bersamanya, melainkan Laya, putri pertama Laban. Nabi Yakub lalu mengadukan hal ini kepada Laban. "Aku telah menggembala selama 7 tahun untuk menikahi Rohil, tapi mengapa Laya yang menjadi istriku?" Laban menjawab, "Kami tidak terbiasa menikahkan anak kedua sebelum anak pertama menikah. Jika kamu ingin tetap menikah dengan Rohil, gembalakanlah kambing ini 7 tahun lagi." Nabi Yakub menuruti keinginan Laban dan menggembala lagi selama 7 tahun. Setelah itu ia menikahi Rohil. Anak-anak Nabi Yakub. Laban menghibahkan kepada masing-masing anaknya seorang budak perempuan. Laya diberi budak bernama Zulfa dan Rohil diberi budak bernama Balha. Laya melahirkan 7 anak untuk Nabi Yakub, yaitu Rubwail, Sam'un, Lewi, Yahuza, Aisyakir, Zabelun, dan Dina. Sementara itu Rohil tidak hamil dalam waktu yang lama. Mereka berdua kemudian menghibahkan kedua budaknya kepada Nabi Yakub. Dari Zulfa lahirlah Zad dan Aisyir, sedangkan dari Balha lahir Dan dan Yafsali. Rahil cemburu dengan saudara dan budak-budaknya yang sudah memiliki anak. Ia berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak juga. Allah langsung mengabulkan doanya. Setelah itu, lahirlah anak paling rupawan yang pernah ada, Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah 20 tahun tinggal di Haran bersama paman dan istri-istrinya, Nabi Yakub ingin kembali kepada keluarganya. Ia kemudian meminta izin kepada Laban untuk kembali. Laban berkata, "Kamu telah membawa keberkahan bagiku selama ini. Sekarang ambillah bagian yang kamu inginkan dari harta milikku. Aku menginginkan beberapa ternak milik paman. Aku menginginkan semua anak domba yang lahir pada tahun ini yang memiliki sedikit belang hitam. Domba hitam yang terlahir dari domba putih. Domba hitam yang putih kepalanya, serta kambing putih yang tidak bertanduk." Pinta Nabi Yakub. Laban menyanggupi permintaan keponakan sekaligus menantunya itu. Maka Nabi Yakub yang masih mengurus peternakan pamannya berusaha mengawinkan ternaknya agar tidak ada anak yang lahir dengan ciri-ciri di atas.
Namun Allah berkehendak lain. Tahun itu banyak ternak yang lahir lebih dari biasanya. Yang lebih mengejutkan lagi, semua ternak lahir dengan ciri-ciri yang Nabi Yakub sebutkan kepada pamannya. Pada waktu yang ditentukan, Allah memerintahkan Nabi Yakub untuk kembali ke kampung halamannya. Sebelum itu, Nabi Yakub mengajak seluruh keluarganya untuk ikut beriman kepada Allah. Mereka semuanya langsung menerima dakwahnya. Setelah itu, Nabi Yakub membawa seluruh keluarganya pulang ke rumah ayahnya. Bertemu kembali dengan Ish. Setelah itu, Nabi Yakub melanjutkan perjalanan. Mendekati negeri Sair, ia mengirimkan surat ke kakaknya Ish mengenai kepulangannya. Namun Ish sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Nabi Yakub. Ish rupanya sangat marah saat Yakub mendahulunya memberi hidangan kepada ayahnya dahulu. Nabi Yakub merasa khawatir akan keselamatannya dan keluarganya. Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar selamat dari murka kakaknya. Nabi Yakub juga berusaha meredam amarah kakaknya dengan mengirim hadiah yang sangat banyak berupa bermacam-macam ternak yang gemuk. Nabi Yakub membagi hadiahnya menjadi 9 bagian. Tiap bagian dibawa oleh seorang budak. Tiap kelompok akan berjalan terpisah berurutan hingga rombongan terakhir, yaitu Nabi Yakub, keluarganya, dan kaum yang beriman. Pada hari kedua, Nabi Yakub didatangi malaikat dengan rupa manusia. Ia lalu dibawa bermi'raj ke langit dan kembali di pagi harinya. Setelah itu malaikat bertanya, "Siapa namamu?" Nabi Yakub menjawab, "Yakub. Mulai hari ini kau akan dipanggil Israel," kata malaikat. Setelah itu bertemulah Nabi Yakub dengan Ish dan pasukannya. Nabi Yakub langsung bersujud 7 kali kepada Ish. Di zaman itu, sujud adalah cara memberi salam dan sesuatu yang disyariatkan. Melihat adiknya yang telah tumbuh dewasa, hati Ish luluh. Ia langsung memeluk Nabi Yakub dan menciumnya. Ish menangis dan amarahnya hilang seketika itu juga. Ish lalu melihat istri dan anak-anak Nabi Yakub. "Siapa mereka, wahai Yakub?" "Mereka adalah pemberian Allah untuk hamba-hambanya," jawab Nabi Yakub. Setelah itu mereka berangkat bersama ke Gunung Sair, membangun rumah dan kandang untuk ternak-ternak yang dibawa Nabi Yakub. Karena berhasil pulang dengan selamat, Nabi Yakub berniat menunaikan nazarnya dahulu. Ia pergi ke Yerusalem, membeli tanah, lalu membangun fondasi yang dinamakan Bait el-Israel. Setelah menetapkan fondasinya, Allah memerintahkan Nabi Yakub untuk meninggikan fondasi rumah Allah itu. Tempat ini kemudian bernama Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Setelah itu, Rohil melahirkan anak keduanya Benjamin dan wafat setelahnya. Rohil dimakamkan di Bethlehem. Kuburannya masih ada hingga sekarang dan disebut makam Rohil. Tak lama setelah itu, Yakub mengunjungi ayahnya Nabi Ishak di Habrun, Kan'an dan tinggal bersamanya. Nabi Ishak wafat 180 tahun setelahnya. Nabi Yakub dan Ish menguburkan sang ayah di dekat kuburan sang kakek Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Jin ada yang kafir dan ada yang mukmin. Jin yang mukmin bisa juga dimungkinkan melakukan ibadah bersama-sama dengan manusia. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa ketika sholat malam maka di belakangnya diikuti jin untuk ikut berjamaah. Jin juga mendengarkan Al-Quran apabila kitab itu dibacakan oleh manusia, terutama oleh kiai di waktu malam yang sunyi. Bahkan tak sedikit para kiai di negeri ini yang mempunyai santri jin. Anak-anak jin mukmin disekolahkan ke kiai itu dengan maksud menimba ilmu pengetahuan agama. Tersebutlah dalam suatu riwayat bahwa suatu hari Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya pergi ke pasar Ukaz. Saat itu ia menjumpai setan-setan yang membawa berita dari langit dan terkirim juga pancaran api. Namun setan-setan yang membawa kabar dari langit itu secepat kilat kembali lagi menemui kaumnya. "Mengapa kalian tergopoh-gopoh?"
Tanya di antara kaum setan itu. Berita kami terhalang karena tidak sampai ke bumi, jawab setan yang telah kembali tersebut. Berita dari langit terhalang karena mungkin ada suatu kegiatan atau peristiwa yang menghalang-halanginya. Untuk itu, cobalah kalian memeriksa ke segala penjuru dunia dan berkelilinglah ke penjuru barat dan timur. Perintah iblis kepada anak buahnya. Maka setan-setan atau tentara iblis itu pun berkeliling ke penjuru barat dan timur. Mereka melintasi jalan Tiamah lewat di mana Nabi Muhammad sedang mengerjakan salat subuh bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan setan-setan itu mendengarkan. Setelah ayat Al-Quran itu selesai dibaca, maka setan berkata kepada temannya, kiranya inilah yang menyebabkan kita semua terhalang mendapatkan berita langit. Kemudian setan-setan itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaum kami, kita telah mendengarkan Al-Quran yang amat mengagumkan dibaca. Ia memberi petunjuk kepada kebenaran, maka kita pun harus beriman kepadanya dan kita tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kita. Sesungguhnya Nabi tidak mengetahui kalau jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran yang beliau lakukan. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar sekelompok jin akan membaca Al-Quran. Sahibul Hikayat menerangkan bahwa suatu ketika Sofwan bin Mahrazi al-Mazini pernah sembahyang malam atau tahajud. Tiba-tiba terdengar di belakangnya suara ribut-ribut. Hal ini membuat Sofwan menjadi tidak tenang. Namun tiba-tiba ada suara yang menyerukan kepada dirinya, wahai hamba Tuhan, janganlah engkau merasa takut. Kami adalah saudara-saudara sendiri yang ingin beribadah bersamamu, yakni sholat tahajud. Setelah itu, ia merasa tenang kembali. Suatu ketika jin ifrit datang dan berusaha membatalkan sholat Rasulullah. Sebab saat itu Rasulullah sedang melakukan sholat. Tetapi Rasulullah tidak tergoda sama sekali, bahkan bisa memegang jin ifrit tadi. Rasulullah bermaksud mengikat pada tiang masjid, namun dibatalkan, dan jin ifrit itu pun dilepaskan. Cerita ini bersumber dari sabdanya sendiri yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Sesungguhnya ifrit berusaha dengan penuh kesungguhan untuk membatalkan sholatku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepadaku atasnya, atas godaan tersebut. Dengan demikian aku dapat menolaknya dengan keras. Setelah aku dapat memegangnya, aku bermaksud mengikatnya pada tiang masjid, sehingga kamu semua dapat melihat jin ifrit itu. Tetapi tiba-tiba aku teringat doa sahabatku Nabi Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jiwa pun sesudahku. Maka jin yang kupegang itu kulepaskan. Dari hadis dan riwayat di atas, maka tidak menutup kemungkinan apabila jin yang mukmin mengikuti kita sholat di belakang. Lalu bagaimana hukumnya jika jin turut beribadah bersama manusia? Apabila suatu ketika jin ikut bersembahyang jemaah dengan manusia, maka hukumnya boleh atau sah. Sebab suatu waktu Nabi Muhammad ditanya oleh jin, bagaimana keadaan kami yang ingin melakukan sembahyang bersamamu di masjidmu, sedangkan kami jauh dari masjidmu, wahai Rasulullah? Dari pertanyaan itu, maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya selain menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Riwayat tersebut di atas, yakni pertanyaan jin kepada Rasulullah itu, dirawikan oleh Sa'id bin Jubair. Dan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia mengisahkan pertemuan jin dengan Rasulullah ketika melakukan sholat. Di antara cuplikan kisah yang diceritakan Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut. Ketika pertemuan dengan jin itu berlangsung sampai selesai, maka ada dua orang di antara mereka tertinggal. Lalu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ingin melakukan sholat bersamamu. Apakah engkau membawa air? Tanya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud seraya mengalihkan pandangannya. Tidak ada air ya Rasulullah, yang ada satu bejana yang berisi anggur. Jawab Ibnu Mas'ud, buah yang bagus dan air yang suci dan mensucikan, gumam Rasulullah. Lantas beliau berwudu dari air itu dan melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, lantas ada dua orang meminta harta benda sebagai bekal mereka. Apakah belum kuperintahkan untuk mengambil sesuatu yang baik bagimu sebagai bekalmu dan kaummu? Tanya Rasulullah pada dua orang tadi. Benar ya Rasulullah, tetapi kami ingin sekali melaksanakan sholat bersamamu. Jawab di antara salah satu orang tersebut. Dari daerah mana engkau berasal? Tanya Rasulullah. Dari daerah Nasyibin, jawab orang itu.
Maka Rasulullah pun bersabda, "Berbahagialah sekali dua orang jin ini dan kaumnya, dan diperintahkan kepada mereka untuk menjadikan kotoran tulang sebagai makanan dan lauknya, dan melarang bersuci dengan tulang dan kotoran." Dengan demikian, maka jelaslah bahwa jin itu sholat bersama manusia kadangkala, dan hukumnya adalah sah. Jin yang demikian ini berarti jin yang mukmin. Namun ada pula jin yang jahat dan kafir. Jin yang jahat dan kafir inilah cikal bakal sebagai pembantu dukun atau tukang sihir untuk mencelakakan dan mengganggu manusia. Jin kafir adalah suatu tenaga-tenaga yang terampil dan sangat cocok sebagai persekutuan dalam ilmu perdukunan. Jin yang kafir derajatnya sama dengan iblis atau setan, di mana pekerjaannya hanya suka menimbulkan kerusakan-kerusakan. Mereka senang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jin-jin yang sudah demikian ini akan bersekutu dan bekerja sama dengan dukun-dukun serta ahli sihir untuk membantu pekerjaannya. Jin ini akan mau diperintahkan dan diminta tolong untuk mengintip rahasia dunia yang berada di langit. Jin yang demikian ini tak segan-segan dan tak akan membantah perintah dukun dalam mencabut nyawa manusia dan mencelakakannya. Jin kafir senang mengganggu, menyusup pada jiwa raga agar keluarganya menjadi tidak tenang. Cara lain yang sering dilakukan jin ialah dengan memukul, menjerumuskan ketika seseorang sedang berjalan dan membuat ketakutan agar manusia menjadi stres. Bahkan jin juga bisa atau mau disuruh mencuri barang-barang milik orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.